Assalamualaikum anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Bu Guru di pembelajaran tematik. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi pelestarian sumber daya alam, mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, serta fungsinya dan fungsi kata tanya. Selamat menyimak ya. Baik, kita akan memulai pembahasan pertama yaitu tentang pelestarian sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang dianugerahi sumber daya alam yang sangat melimpah. Tugas kita adalah menjaga agar sumber daya alam tersebut tetap terjaga kelestariannya. Beberapa sumber daya alam yang ada di Indonesia diantaranya yaitu yang pertama yaitu hasil hutan. Agar sumber daya alam hasil hutan tetap terjaga, maka penebangan pohon-pohon harus dilakukan dengan cara tebang pilih. Tujuannya agar pohon-pohon yang masih muda dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, agar hutan tidak menjadi gundul akibat dari penebangan-penebangan, maka harus dilakukan reboisasi atau penanaman kembali. Akibat yang terjadi jika hutan dibiarkan gundul, maka akan terjadi musibah banjir, erosi, tanah longsor, dan kurangnya ketersediaan air saat musim kemarau. Berikut ini adalah contoh kegiatan pelestarian hutan. Ada tebang pilih pohon dan reboisasi. Sementara akibat yang ditimbulkan jika tidak menjaga kelestarian hutan, yaitu akan terjadi banjir, tanah longsor, erosi, bahkan kekeringan saat musim kemarau. Sumber daya alam yang selanjutnya yaitu hasil sungai dan laut. Sumber daya alam hasil sungai dan laut yaitu jenis-jenis ikan. Ikan-ikan dapat habis jika diambil terus-menerus tanpa mematuhi aturan. Ikan di laut dan di sungai tidak boleh diambil dengan menggunakan jala pukat harimau, bom, racun, dan juga listrik. Jika semua ikan di laut mati, maka tidak akan ada yang berkembang biak. Akibatnya ikan di laut dan di sungai akan habis. Ini adalah gambar contoh perusakan lingkungan laut dan sungai. Salah satu makhluk hidup adalah tumbuhan. Berikutnya Ibu akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian tumbuhan diantaranya ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Lalu fungsinya apa saja? Akar berfungsi untuk menyangga tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke tanah, juga menyerap air dari dalam tanah. Batang berfungsi menyangga tumbuhan sehingga menjaga tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Daun berfungsi sebagai pabrik makanan bagi tumbuhan, tempat berlangsungnya fotosintesis, dan tempat pernapasan tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, buah berfungsi sebagai cadangan makanan, dan biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Salah satu bagian tumbuhan yaitu bunga. Bagian-bagian bunga yaitu tangkai, kelopak bunga, putik, benang sari, dan mahkota bunga. Fungsi dari tangkai bunga yaitu menopang bunga dan menghubungkan dengan bagian tumbuhan lainnya. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Putik merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala putik, kepala sari, dan serbuk sari. Mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Berlanjut ke materi berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharap jawaban. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Macam-macam kata tanya yaitu apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, berapa. Lalu fungsi kata tanyanya yaitu apa, yaitu menanyakan benda, siapa menanyakan orang, mengapa menanyakan suatu alasan, bagaimana menanyakan cara atau keadaan, di mana menanyakan tempat,
Kapan menanyakan waktu, berapa menanyakan jumlah atau harga. Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan tanya jawab yaitu wawancara. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi dari narasumber. Sebelum melakukan wawancara, kita terlebih dahulu harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut beberapa kriteria pertanyaan yang baik. Yang pertama yaitu pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan tema dan topik. Lalu yang kedua, jawaban pertanyaan bukan hanya iya dan tidak. Yang ketiga, pertanyaan diajukan untuk menggali lebih banyak informasi. Lalu yang keempat, pertanyaan yang diajukan fokus atau harus tepat sasaran. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, diawali dengan kata tanya. Dan yang terakhir, setiap pertanyaan harus saling berhubungan. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut narasumber. Agar wawancara berlangsung dengan lancar dan hasil wawancaranya maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan sebelum melakukan wawancara. 1. Harus membuat janji dengan narasumber. Lalu yang kedua, menentukan keperluan wawancara. Yang ketiga, mempersiapkan alat-alat untuk mencatat atau merekam jawaban narasumber, seperti pensil, pulpen, ataupun notebook. Yang keempat, menyusun pertanyaan. Yang kelima, berlatih. Yang keenam, berpakaian sopan. Dan yang ketujuh, datang tepat waktu. Yang kedua yaitu ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, kalian harus berbicara dan bersikap dengan sopan. Yang kedua, perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Yang ketiga, dimulai dari pertanyaan yang ringan. Yang keempat, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kelima, dengarkan dengan seksama ketika narasumber menjawab pertanyaan kalian. Yang ketiga yaitu setelah melakukan wawancara yang harus kalian lakukan, memohon diri. Seperti berpamitan. Lalu yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas waktunya. Lalu yang ketiga, meminta maaf jika pada saat wawancara ada hal yang kurang berkenan.